Ini ditarik lagi untuk datanya. Jadi untuk US itu belum ada data sama sekali. Gua lucu aja sih gitu ya. Mereka nggak gini loh. Lu orang ngurusin dulu gitu loh ke pemerintahan lu orang baru ngurusin tarif gitu ya biar ada data gitu temen tuh. Ya pas dia turun tuh nah baru tuh wow mantap nih gold gold kayaknya turun gitu ya lu luar biasa nih ya. Mau ngapain kita mau ngapain mau buy kah kita gitu atau kita mau sell kah gitu kan gitu. Nah, jadi euforia sekarang orang kalau saya perhatikan udah mulai lebih ke arah penurunan. Gitu. Halo semua, kembali lagi bersama gue Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Ya, seperti yang lo orang lihat ya di chart kalian gold hari ini dia sedang mencetak lagi new all time high teman-teman ya, dimana nih all time high ini itu sekitaran 4242 dan sempat di squeeze turun ya di sesi siang yang menjelang London itu di 4200 and then saat ini dia naik lagi ke 4235 gitu teman-teman. Nah ini sebenarnya kalau untuk setiap sesi London udah selama 2 hari ini ya dia sering banget di squeeze turun ya. Ini kemarin di sesi London juga ada ya jam 2-3 hari lagi lah gitu ya. Ini kemarin ada nih 12.30 ya. Dia naik terus dia ngelama turun lagi. Ini juga menjelang sesi London ya, pre-opening ya teman-teman ya. Kemudian ini di sesi London lagi ya kalau yang ini. Nah ini sesi London juga. Nah cuma kalau ini jam 3-an gitu teman-teman, jam 3-an kalau ini. Nah ini untuk yang hari ini tuh sesi London juga itu di jam 12.30-an juga lah gitu. Ini hampir jam 12-an gitu teman-teman, jadi pre-opening ya gitu ya jatuhnya gitu. Jadi bisa dikatakan London ini agak menolak ya ternyata kalau harga gold itu naik gitu, dan dia maunya agak sedikit diturunin harganya gitu. Nah, tapi setelah dia turun squeeze di sesi London ya, di sesi US sama besoknya Asia ya, dua sesi ini ya dia naik lagi gitu teman-teman ya, naik lagi bahkan lebih tinggi dari yang sebelumnya gitu. Nah kemudian kita mau bahas yaitu mengenai data ya. Nah kalian perhatikan di sini kebaca nggak ya, US government data may be impact by the shutdown ya, tentatif ya, dan belum ada sama sekali kepastian data untuk dirilis hari ini. Jadi hari ini harus ada CPI atau PPI ya, kemudian jobless claim juga ya teman-teman ya. Nah hari ini hilang ya, maka saya bilang kita mesti cek nanti di hari Kamisnya gitu, kalau kalian masih ingat di video sebelumnya gitu teman-teman ya. Nah ini ditarik lagi untuk datanya. Jadi untuk US itu belum ada data sama sekali teman-teman karena government-nya masih shutdown. Kemudian untuk besok tomorrow juga masih belum ada ya data US, di sini masih shutdown juga teman-teman ya. Dan kalau lu orang perhatikan di atas sini ya news ya dari Trump ya, we are in a trade war with a China, katanya begitu teman-teman. Padahal kalau menurut gua ya mereka sendiri yang menciptakan trade war itu, dan China sendiri pun sudah menolak keras karena pembelakuan tarif 100% itu dianggap akan merusak perdagangan nasional internasional teman-teman gitu loh. Nah, jadi ini belum mencapai kesepakatan baru gitu sih sebenarnya gitu, dan sebenarnya menurut gua lucu aja sih gitu ya. Mereka nggak gini loh, lu orang ngurusin dulu gitu loh ke pemerintahan lu orang baru ngurusin tarif gitu ya biar ada data gitu teman-teman. Ini mana ngurusin tarif, ngurusin ini, ngurusin itu, banyak banget yang diurusin gitu ya kayaknya gitu loh. Kayak jadi jatuhnya kayak nggak efisien aja kalau menurut gua gitu ya. Nggak tahu kalau menurut orang gimana, kalau menurut lu orang gimana nih gitu. Kalau itu kan menurut gua gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi trade war ini kan sebenarnya tarif ini itu kan opsional gitu, nggak yang harus dilakukan. Bahkan si kepemerintahannya pun ya ada bilang di sini ya. Nih, gimana baca di sini. Nah, pejabat AS bilang ya tarif 100% bisa ditunda tergantung dari sikap China gitu. Ya. Ya, terus di sini kan China menolak keras ya, udah pasti menolak keras lah gitu. Dan orang kayak kita beli barang harga 100.000 bayar 200.000 tapi cuma dapat satu barang ya, lu orang bayangin gitu gimana nggak mahal banget jatuhnya. Itu kan secara nggak langsung sebenarnya
ngerusak juga ekosistem perdagangan internasional gitu. Ya, jadi ini karena belum ada data, ya jadi kita belum bisa bahas dari sisi fundamental gitu teman-teman ya. Cuma kalau kita lihat dari chaosnya ekonomi di US untuk saat ini, ya itu berarti udah bisa dikatakan memang agak sedikit drop ya, terjadi penurunan secara fundamental gitu teman-teman untuk US itu ya, secara maksudnya untuk saat ini kalau kita berkaca dari kondisi yang ada saat ini gitu ya teman-teman ya gitu. Tapi kalau secara sentimen ya karena memang masih shutdown ya gitu ya, dan data juga masih ke pending ya ke segala macam gitu. Nah, jadi ini memang masih bisa jadi peluang bullish untuk gold melanjutkan kenaikannya lagi gitu. Jadi ya hari-hari kita ditemani dengan new ATH Gold ya is a very amazing lah gitu ya. Bahkan menurut saya sih sebenarnya itu bukan hal yang baru lagi, nggak euforia lagi kalau dia ATH tiap hari kayak udah oh ya udah biasa aja. Oh ATH lagi, oh ya udah biasa lagi. Oh ya udah ATH lagi biasa lagi gitu. Ya pas dia turun tuh, nah baru tuh, wow mantap nih gold kayaknya turun gitu ya, lu luar biasa nih ya. Mau ngapain kita, mau ngapain, mau buy kah kita gitu atau kita mau sell kah gitu kan gitu. Nah jadi euforia sekarang orang kalau saya perhatikan udah mulai lebih ke arah penurunan gitu. Itu kalau yang gue rasain. Tapi kalau misalkan orang punya insight lain ya, bang gue masih terus klaim dia naik ini ya, it's okay gitu. Karena kan tiap orang punya pandangannya masing-masing gitu ya teman-teman ya. Gue dari dulu nggak pernah bilang ini salah, ini benar, nggak ada gitu. Saya kalau begitu kan kita punya pandangan kita masing-masing sesama trader gitu ya teman-teman. Itu. Kemudian untuk CPR. Nah, untuk CPR ini kita ada magnet ya. Magnet CPR-nya itu di 4190 ya sebagai pivot levelnya dia untuk hari ini teman-teman ya. Kemudian R1-nya saat ini harga itu ketahan di R1 nih 34237. R2-nya itu di 4266, R3 itu di 4315 teman-teman. Jadi andai kata kalau kita perhatikan dari CPR yang ada saat ini kan CPR ya, central pivot line-nya dia ya. Ini berarti selama dia bertahan di atas 4190 ya, di atas ini harga itu masih akan terus retest terus di bagian 4237 gitu, dengan kenaikan extremely tertinggi itu bisa mencapai 4315 untuk hari ini. Itu kalau kita lihat dari mana, dari CPR level gitu. Oke teman-teman. Tapi kalau in case dia belum bisa nembus 4237 ya, maka dia akan ditarik balik lagi ke area CPR ya, minimal di sini teman-teman, yaitu di 4190 kembali gitu teman-teman. Nah, di bawah 4190 ya, itu dia ada target S1 di 4159 atau 4160. Kemudian target selanjutnya 41111 dan target selanjutnya lagi di S3 itu 4081. Itu extremely low untuk hari ini berdasarkan dengan level CPR yang ada gitu teman-teman ya. Untuk hari ini CPR level memang tergolong agak lebar ya, jadi pergerakan market juga agak leluasa kalau kita perhatikan ya, nggak sekecil yang kemarin gitu teman-teman. Nah lalu kita lihat lagi untuk open interest data. Nah kalau untuk open interest itu saya sudah update di channel Telegram Jurnal Trading ID. Jadi lo orang bisa langsung cek aja ke channel ya teman-teman ya. Nah di sini untuk open interest kita ada di pembukaan. Wait, gue tadi berapa pembukaannya ya? Pembukaan itu 4212 teman-teman. Ya 4212. Berarti kita ambil 4210. Nah 4210. 4210 4200 ya. Ini opennya, berarti opennya di sini. Yang 4210 ya. Terus 4200 di atas 4210 dulu ya, kita cek ya. Di atas 4210 itu ada 4225, 4235. Oke, ini yang saat ini lagi di retest sama market. Kemudian 4250 ya, squeeze-nya bisa ke sana. Di atas 4250 ini sebenarnya belum ada lagi, cuma kalau misalkan dia mau paksa lagi naik itu bisa sampai 4270 4275 gitu teman-teman. Ini kalau dari open interest data hari ini dengan strike kurang lebih 15 strike ya, atas bawah gitu teman-teman. Nah ini kalau untuk ngebuy mereka cuma saat ini cuma mau ngebuy sampai 4220 gitu. Jadi kalau harga belum bisa nge-squeeze sampai 4250 untuk hari ini, ada potensi dia balik ke 4220 ya sampai 4225 gitu teman-teman ya.
Kemudian terendahnya itu saat ini ya, kalau kita lihat di bawah 4210 itu ada 4200, kemudian 4175, lalu ada 4160. Nah, ini yang favorit nih untuk hari ini ya. 4160 ini bisa jadi area support kita untuk nge-buy. Kemudian ada lagi 450, lalu 425 dan 430 dan 140 gitu teman-teman. Oke. Nah, cuma yang paling favorit untuk penurunan di bawah 4210 itu ada di 460. Dari mana bang bisa ketahuan nih? Kalian lihat nih, ini dia kan ada warna hijau ya, warna hijaunya kan beda-beda. Nah, warna hijau ini paling tebel. Nah, kalau hijaunya warna hijau makin tebel ya, ini hijau atau Tosca ya, pokoknya saya sebutnya itulah ya, pokoknya warnanya agak gelap lah gitu. Itu artinya level yang paling banyak difavoritin oleh market untuk saat ini gitu teman-teman ya, jadi gitu. Oke, itu dari mana? Dari open interest data. Lalu kita cek lagi, ini dari chart ya. Nah, di sini gua udah siapin chart kurang lebih di TF 15 menit ya, ini untuk main intraday. Nah, ini kan pada saat tadi terjadi rejection ya dari atas ke bawah gitu ya. Terus gua tarik Fibo dari 4241 ke 4203 gitu, teman-teman ya. Terus ini ketemulah level yang cukup perlu kita perhatikan. Yang pertama itu dari sini. Ya, ini kan tadinya dia udah retest ya, terus dia naik lagi. Nah, ini di 4232 itu di level Fibo 76.4, dan last level itu ada di 42 berapa nih? Ini kayaknya agak itu nggak kelihatan ya. Kita kasih warna hitam deh biar jelas. Nah, terus kemudian lagi 4237 ya, ini jadi last resisten dia. Yang artinya di atas 4237, 4241 ya, sampai berbelit lidah gua ngomong 44 ya. Itu bisa lari ke 4252, ini Fibo 127, kemudian kenaikan tertinggi selanjutnya itu di 4265 gitu teman-teman ya. Sampai 4275. Sebenarnya 4275 itu juga sebenarnya udah relate sih. Ya, 75 70 ini udah relate dengan open interest data yang ada di sini gitu teman-teman. Oke, jadi itu sih yang mau gue sampaikan untuk lo orang ya di analisa hari ini. Semoga membantu, dan jangan lupa kalau lo orang belum subscribe, di subscribe ya, terus di share, like, dan nyalakan lonceng notifikasi video ini ya, atau channel Juno Trading ID teman-teman ya, supaya tidak ketinggalan update-update lainnya dari saya dan juga tim Juno Trading ID lainnya. Kalau kalian mau tanya-tanya mengenai project Juno Trading ID, mengenai learning dan juga premium, bulan depan ada hal menarik yang mau saya tawarkan dan saya udah siapkan mulai dari bulan ini untuk kalian semua. Oke teman-teman, thank you and see you on the next video update.